Sebelum kita mulai market update ya, saya minta dukungan teman-teman ya, saya minta support teman-teman. Jadi kalau ini kan nanti juga akan ditayangkan di YouTube ya. Tolong di like, kalau bisa ya sekalian tolong di komen aja. Kita mulai market update kita hari ini ya. Market review kita hari ini setidaknya bisa menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman ya, terutama untuk saham-saham di sektor energi. Yang beli di pucuk berapa banyak? Saya nggak tahu ya. Yang beli di pucuk berapa banyak ya? Yang saham yang ngejar saham batu bara itu berapa banyak? Yang ngejar itu, terus habis itu hari ini kalau tidak salah saham gas ya, gas udah mulai koreksi juga. Terus CPO kayaknya udah mulai koreksi juga sebentar lagi kan. Nah jadi sekali lagi kalau saya boleh berpesan kepada teman-teman ya, jangan mengejar, oke? Kalau misalnya mau bangun sebuah metode, silakan teman-teman bangun aja metode is okay gitu ya. Kalau memang teman-teman adalah scalper, kalau teman-teman adalah day trader ya, cari metode di situ. Cari metode di sana sehingga pada saat harga bergerak, bagaimana cara saya mengejarnya, ya itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah newbie, baru di pasar, atau mungkin udah sekian lama di pasar, tetapi tidak memiliki trading system, saran saya adalah berhenti dulu, berhenti saja sejenak, bangun dulu trading systemnya. Saya mau jadi seperti apa ya? Kira-kira gaya seperti apa yang cocok buat saya? Ya, untuk newbie tentu ya ke arah scalper ya itu akan membangun sebuah risiko yang terlalu besar ya. Itu pendapat saya loh ya, tapi ada juga newbie yang bisa langsung masuk ke scalping, terutama yang milenial ya, terutama mereka yang masih under 30 ya, biasanya kan katanya kan di bawah 30 masih kalau nggak ada risiko kayaknya nggak hidup gitu ya. Ya nggak masalah juga gitu, tapi teman-teman juga mesti tahu bahwa semakin sering teman-teman ada di pasar, otomatis teman-teman membuka diri dengan risiko. Ya, mau di scalping, mau di swing, mau di position, termasuk sebenarnya investor. Ya, teman-teman harus siap mengakui diri kalau kita salah. Ya kalau udah salah, udah keluar gitu, dan itu dicatat. Ya, kalau saya boleh katakan itu dicatat, teman-teman jurnalkan sehingga itu bisa menjadi sebuah agenda yang teman-teman bisa siapkan untuk melakukan review, evaluasi apa yang salah ya. Saya udah punya metode, tapi kok saya sering begini ya, kok saya sering begitu gitu ya, sehingga teman-teman punya sebuah agenda gitu ya. Oh kalau gitu ya, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi nih dalam trading saya. Apa yang harus saya lakukan pada kesalahan tersebut? Ya, ada reviewnya, ada waktu di mana teman-teman berhenti terus habis melihat kembali. Oh, kayaknya saya masih kurang maksimal nih. Kalau misalnya saya melakukan compounding di sini, kayaknya saya harusnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Contoh ya, di bidang gas misalnya ada Pegas, ada Raja, ada Medco, ada satu lagi Elsa misalnya ya. Kita kan pilihnya Raja kemarin kan. Oh kok Raja cuma naiknya 10 sedangkan si Pegas itu naiknya 50% misalnya ya. Nah, apa sih yang mendasari itu? Apakah saya salah dengan metodenya? Nah, kalau teman-teman korek, oh ternyata enggak, kenapa kita enggak ngambil Pegas? Karena waktu itu Pegas terlalu banyak masalah ya kan, dia mengalami tuntutan hukum kan. Tetapi ternyata tuntutan itu berhasil dilewati oleh Pegas sehingga Pegas naik lebih dulu ya. Kemudian dia market leader. Apakah next saya mungkin ngincar aja market leader ya. Ya sehingga pergerakannya bisa lebih tinggi. Bisa lebih smooth gitu ya kayak Pegas ya. Tetapi belum tentu seperti itu juga. Kita misalnya ambil contoh ya, kayak di batu bara. Saham leadernya siapa? Oh ada PTBA, ada Adaro di situ ya, ada Indi ya. Tetapi yang naik duluan siapa? Yang naik jauh lebih tinggi itu Harum. Ya mungkin ini adalah underdog gitu ya. Kalau di di pertandingan ini adalah underdog ya, adalah yang tidak diperhitungkan gitu. Kok tiba-tiba dia bisa meroket sendiri ya. Nah, itu hal-hal yang teman-teman bisa mengevaluasinya. Oh, ternyata selain metode ini, saya perlu menambahkan satu hal yang namanya karakter
karakter dari harga ini. Nah, bagaimana cara saya membangun ya, melihat karakter ini? Jujur ya, sampai hari ini saya masih terus membangun yang bagaimana ini karakter ini ya. Nah, sehingga kita nggak bisa ngomong juga bahwa oh dalam waktu sekejap, oh saya tahu nih, oh ini jalannya begini. Oh kalau misalnya Adaro jalannya begini, ya, belum tentu secepat itu juga ya. Dan itu karakter itu bisa berubah seiring dengan waktu. Saya misalnya ambil contoh ya, DSNG. Kecenderungan waktu di awal dia sebelum jalan memang volatilnya sangat tinggi ya, tetapi setelah dia jalan itu cukup manut sama teknikalnya. Nah sekarang begitu dia sudah di atas, sudah price in dengan fundamental yang ada, kita mulai melihat bahwa oh Adaro balik lagi nih volatile, di mana shadow-nya cukup besar di sana, ya meninggalkan shadow yang cukup besar ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman bangun, teman-teman evaluasi. Jadi tidak berarti ya, oh saya udah punya trading system, saya udah punya metode, udah saya cukup, oke selesai saya. Tidak, nggak berhenti di situ. Pekerjaan trading ini sebenarnya hampir boleh dibilang kalau saya boleh katakan ya, itu adalah pekerjaan seumur hidup. Sampai hari ini, walaupun saya menggunakan teknik yang sama, saya menggunakan metode yang sama setiap kali saya melakukan analisa, tetapi seiring dengan waktu, ada tambahan-tambahan yang sering saya masukkan ke situ. Ya, jadi itu yang kita lihat dalam trading. Jadi bukan berarti teman-teman, oke saya udah punya metode ini, oke saya udah berhenti saja. Enggak juga gitu loh. Metode ini teman-teman bisa terus sempurnakan. Ya kan? Dan seiring dengan waktu, di mana kalau metode tersebut sudah terlalu banyak orang gunakan, teman-teman harus cari metode yang lain. Teman-teman akan sampai ke titik seperti itu di mana lah kok saya masuk semua masuk gitu ya, dan akhirnya ya udah Gajah udah tahu metode tersebut sehingga ya dia udah kebaca, oh ini ya kalau misalnya saya mau menjebak retail ini saya pakai metode ini, kelihatannya cukup banyak akan berkerumun di sana ya, sehingga kita butuh mengembangkan metode kita lebih lanjut. Jadi ada waktu di mana metode kita sudah terlalu usang, sudah terlalu kuno untuk kita pakai lagi di pasar seperti saat ini. Ya, walaupun teman-teman pernah tahu kan sebuah quote ya, bahwa apa yang terjadi di pasar, apa yang terjadi di technical itu hanyalah sebuah pengulangan, nothing news. Tidak ada yang baru di dalam pasar, tidak ada sesuatu yang baru dalam trading. Ya, semua itu adalah sebuah pola yang berulang. Tetapi dalam pola itu tentu ada sebuah perkembangan. Perkembangan itu yang teman-teman tinggal lihat antara realita dengan textbook, kadang-kadang udah susah kita bicara kan. Ya misalnya contoh ya, ini kayak komposit. Kita ikutin kan, oh dia ngerucut. Nah, pengerucutan ini lama-lama pasti akan terbaca oleh si Gajah juga. Oh ternyata mereka melakukan seperti itu kan. Apakah nanti ke depannya akan ada sebuah metode baru ya yang mungkin dilakukan oleh Gajah. Nah, tapi sejauh ini ya ada sebuah metode yang kita masih cukup fix, cukup confirm ya bahwa oh metode tersebut masih cukup manut. Ya, masih berjalan cukup baik. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di market ya. Market apa yang terjadi hari ini? Kita juga nggak nyangka kemarin itu, ya kemarin waktu berarti hari Rabu ya. Waktu hari Rabu, market indeks harga saham gabungan itu di luar dugaan loh ya. Dia hijau dan berusaha untuk menembus area ini. Ya, saya berpikir ya kalau hari ini tiba-tiba dia bisa ya. Dia bisa dia bisa breakout gitu ya. Itu sebuah kejutan loh buat indeks harga saham gabungan. Ya memang sentimen positif di indeks harga saham gabungan itu banyak banget. Termasuk dalam hal cadangan devisa yang terus meroket ya. Yang terus mencapai rekor baru segala macam ya. Itu ditolong juga atau dibantu oleh harga komoditi. Tetapi harga komoditi teman-teman udah mulai lihat ya pernyataan para pejabat itu di dalam negeri maupun di luar negeri itu udah mulai menyinggung nih. Ini udah mulai ketinggian. Ya, udah mulai ketinggian. Itu harus ada sebuah kebijakan untuk mengendalikan ini. Kalau tidak, itu akan menjadi si malakama.
Ya, saya udah sempat bahas ini juga di market review sebelumnya ya. Harga komoditi yang naik betul itu menjadi sebuah keuntungan untuk negara seperti Indonesia yang notabene adalah negara pengekspor komoditi ya. Nah, tetapi di satu sisi industri kita ya untuk mendapatkan bahan baku dan lain sebagainya itu juga akan terpukul. Kita bisa lihat dengan sebuah sektor namanya basic material ya. Basic material itu adalah sebuah sektor yang tidak naik di zaman indeks harga saham gabungan breakout atau ya setengah bilang kita bullish lah ya. Dia belum naik. Kenapa? Ya karena ini adalah sebuah sektor yang terpukul oleh kenaikan komoditi. Ya kita nggak usah jauh-jauh, kita bilang gini lah ya. Lihat semen itu butuh batu bara. Ya kan, semen itu butuh batu bara. Nah, karena kebutuhan batu bara untuk memproses semen itu membuat biaya operasional dari semen itu naik ya. Yang kita dapat itu adalah data dari Indosemen. Indosemen dengan naiknya harga batu bara itu waktu batu bara masih di angka 200 ya. Itu saja sudah naik hampir 15%. Ya, jadi artinya biaya untuk mengelola semen itu naik 15% karena batu bara naik. Nah, apalagi kalau dia udah terus naik, berapa biaya yang akan timbul ya, akan terus meroket karena tingginya harga batu bara. Belum lagi ya kita ngomongin soal komponen-komponen dari bahan baku industri-industri yang lain ya. Walaupun ya teman-teman bisa lihat ya sekarang kan PMI-nya kan 52 ya, berarti kan itu ekspansi banget. Tetapi teman-teman juga mesti ingat itu terjadi itu di bulan lalu punya, itu artinya kejadian sudah masa lampau. Nah, bulan ini kalau harga komoditinya masih terus tinggi begini, apakah benar-benar akan terjadi masih akan ada ekspansi atau PMI yang di atas 50 ini atau jangan-jangan turun? Ya kan? Nah, itu yang kita nanti mau lihat ya. Tetapi di luar itu semua, memang periode untuk yang Jakarta Seasonal Index di mana Oktober, November, Desember itu adalah periode bullish, itu tetap akan terjadi. Kita udah melihat ya, gejalanya tetap akan menuju ke sana. Window dressing, Santa Claus rally, ya sampai ke Januari efek itu akan terjadi seperti itu. Ya, ini yang udah kita lihat ya, di mana semua sektor kecuali sektor ini itu sudah bergerak naik. Oke, nah di hari Selasa kemarin kita bicara mengenai sektor non cyclical ya. Di situ ada cyclical ya. Di situ ada rokok dan kita udah lihat ya hari ini kalau tidak salah dia udah mulai jalan ya, kayak misalnya WIM ya. Ini udah mulai naik. Terus habis itu MSP dia udah mulai jalan ya. Ya kan? Ada satu lagi GGRM ya, kalau nggak salah kita sempat bahas kemarin. Nah ya, dia udah breakout. Ya ini dia udah mulai jalan. Oke. Nah, habis itu ada satu sektor lagi yang sedang pemanasan ya. Mungkin yang ini adalah yang kita lihat ya, main. Dari sektor ini yang IMM ini ya, saham ini yang sudah mulai jalan ya, main ya. Terus habis itu ada satu saham lagi adalah WMUU. Oke, nah WMUU dia udah break dari flag-nya. Yang belum itu adalah JPFA malah. Ya, ini yang adalah leader-leadernya, dia masih belum, habis itu Cepin juga masih belum. Ya, masih di sekitar si support sana ya. Jadi ya teman-teman masih bisa perhatikan ini IMM ini ya, kalau tidak dapat yang main ya pasti sasaran. Kalau teman-teman udah tahu lah kalau misalnya kita bahas IMM ya saya pasti akan bahas ini ya, pasti akan saya bahas main karena kita udah ngambil dari bawah sini si main. Ya udah di sekitar ini ya, kita udah ambil. Jadi ini masih ngikutin aja. Kebayang ya. Nah, target kita di sini. Makanya saya bilang kan, target TP itu kelihatan. Ini kelihatan banget kan sampai ke atas. Oke? Sampai ke atas kelihatan banget. Ya, tetapi untuk mencapai sini, teman-teman butuh yang namanya psikologi. Psikologi disiplin dengan trading plan kita. TP kita di sini. Oke, stop loss kita di mana? Trailing stop kita di mana?
Nah, untuk bergerak sampai ke sana, lihat sendiri ya, perjuangan ke atasnya itu bukanlah sebuah perjuangan yang cepet gitu sampai ke situ, enggak. Ya, itulah trading, oke? Makanya textbook dengan realitanya itu perbedaannya jauh sekali. Ya, nah di textbook teman-teman ya paling ya kita nggak ngomongin soal psikologi, betul ya? Kalaupun kita ngomongin psikologi, ini orang ngomong apa sih? Trading kok jadi motivator ya? Kalau kita ngomongin soal risk management, ini trading ngapain ngurusin keuangan orang? Ya, kayak gitu-gitu ya kurang lebih ya. Tetapi kenyataannya trading hanya menggunakan technical itu nggak cukup. Itu adalah fakta kan ya. Saya nggak tahu teman-teman merasakan seperti itu nggak? Itu fakta bukan? Atau hanya dibuat-buat agar teman-teman, oh kamu harus masuk ke kelas biar teknikalnya jauh lebih bagus. Sebenarnya nggak ada urusan soal kelas. Kelas teman-teman udah ikut, udah selesai. A sampai Z teman-teman udah tahu. Next yang teman-teman perlu godok, teman-teman perlu terus kembangkan, itu adalah bagaimana mentalnya, psikologinya. Habis itu bagaimana risk manajemennya, teman-teman disiplin nggak dengan hal-hal seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi itu yang kita mau lihat. Nah, bagaimana dengan minggu depan? Ya, minggu depan kita sih akan ngomongin lebih banyak di market update ya, di hari Sabtu nanti. Ya, cuman hari Sabtu kan tidak terbuka untuk umum ya. Nah, tetapi saya boleh kasih ke teman-teman kisi-kisi ya. Kita akan mulai melihat adalah di IDX properti. Oke. Balik lagi ke sini. Ya, ke properti. Jadi dia udah sempat breakout, ini retest ya. Ini cuman kalau di sektoral kan susah banget ya kita ngelihat volume ya. Tetapi karena kita udah lihat dia retest ya. Nah, kita cek aja di saham-sahamnya dia aja. Saham-saham di dalamnya, teman-teman lihat ya. Lihat ya, perhatikan ya. Ini adalah BSDE ya, dia cuman di sini saja. Oke, ini BSDE. Oke, saya tunjukin beberapa saham market leadernya. CTRA. Ada di mana dia? Di situ aja, ya kan? Oke, nah habis itu kita lihat SMRA. Di mana dia? Di situ aja, oke? Di situ aja, oke? Terus habis itu ya kita lihatlah saham-saham yang agak di second liner, misalnya Asri. Di mana dia? Di situ aja, oke? Terus habis itu kita lihat lagi saham misalnya second liner lah, yang terkenal aja, oke? Nah APLN di situ aja, oke? Habis itu apa lagi ya? Nah oke, kita lihat BEST misalnya, kemarin kan kita sempat lihat tuh yang industri, ya lihat nggak di situ aja, oke? Terus habis itu kita lihat apa ya? Dimas ada di mana? Di situ aja, lihat nggak teknikalnya semua sama. Oke, nah jadi teman-teman mulai perhatikan itu bagaimana sektor properti besok. Kayaknya besok udah hari Jumat, memang tanggung banget nih kalau dia bergerak juga tanggung sekali ya. Ya kita harapkan mungkin ya minggu depan lah ya, minggu depan dia akan lebih smooth ya untuk bergerak naik karena waktunya kan tinggal besok doang ya. Besok mungkin masih akan ada profit taking. Kalau kita lihat dari ini ya, dari kompositnya akhirnya doji. Ya kompositnya akhirnya doji. Ya biasanya cuman hijau merah hijau ya kayak squeeze game ya jadinya ya. Nah habis itu berhenti nggak ini? Kalau dia nggak berhenti mungkin ketembak kali ya. Nah ini udah doji. Kita tinggal kita tinggal konfirmasi besok. Jadi kalau besok dia udah mulai koreksi ya sebenarnya sehat sih untuk koreksi daripada indeks harga saham gabungan. Jangan dia bergerak terus nanti kayak saham batubara. Ya saya ambil contoh misalnya kayak Adaro. Ya, ini kan udah 90 derajat nih, jebret begitu turun langsung gap down ya kan. Nah, tetapi ya teman-teman ya, ini kan dia udah dipucukkan, waktu dipucuk sini kan saya tidak menyarankan teman-teman kejar kan. Apa yang kita lihat sekarang? Oh, dia udah mulai turun ya. Ya, nah, kalau dia udah mulai turun, perhatikan ini. Oke, perhatikan. Karena apa? Masalah batu bara betul at the long term ini adalah sunset. Oke, ini adalah sunset business ya. Kita lihat Eropa tetap pada komitmen 2030. Kita lihat bagaimana Indonesia sudah mulai ya ada komitmen keluar tuh 2030 sampai 2050 juga akan meninggalkan batu bara kan. Nah, kedepannya iya dia sunset, tetapi kita masih bisa swing di sini. Oke, kita nggak melakukannya untuk position, kita cuman untuk swing saja. Nah, jadi apa yang kita lihat? Nanti kita lihat di market update akan jauh lebih lengkap ya.
Nah, ini sudah potensi adanya koreksi. Oke, ini koreksi sehat atau koreksi yang tidak sehat. Ya, ini adalah koreksi yang sehat. Kenapa saya bilang sehat? Karena teman-teman lihat ke depannya. Di negara-negara 4 musim, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka akan datang yang namanya musim dingin. Ya, tadi saya udah share ya di tele kan, teman-teman lihat nggak? Ramalan untuk tahun musim dingin tahun ini itu sampai dibilang the coldest one. Ya, the coldest one artinya yang paling dingin dibandingkan dengan masa-masa lampau. Nah, itu coldest-nya sedingin apa kita nggak tahu ya, karena kita nggak di 4 musim itu kan. Tapi ya teman-teman yang udah ngerasakan apa ya, yang udah merasakan salju segala macam, tahu lah ya betapa dinginnya itu ya. Apalagi ini adalah the coldest one. Nah, itu berarti butuh ya apa? Energi. Nah, krisis energi itu masih di Eropa masih. Sekarang malah panas lagi dengan Rusia. Yang Cina sampai hari ini gengsinya masih luar biasa ya. Dia tidak mau loh ngambil dengan Australia. Karena waktu itu kan karena Australia menuduh COVID itu dari sana kan. Dan sampai hari ini dia nggak mau. Padahal kalau dibuka udah selesai sebenarnya. Ya, batu bara kan produksi paling gedenya itu ada di Australia kan. Kalau dia buka ya udah sebenarnya harga batu bara juga udah selesai, nggak mungkin akan setinggi itu ya. Nah, tetapi ya karena gengsi ya. Ini kita bilangnya apa ya? Ya itu urusan politik lah ya. Kita nggak membahas sampai situ ya. Tapi karena gengsi dia masih tidak mau membuka itu. Terus berita buruknya adalah kebutuhan dalam negerinya batu bara sebenarnya kan dicukupi oleh produksi dalam negeri kan. Tetapi ini udah mulai musim dingin. Udah mulai musim dingin, ada beberapa pertambangan juga udah mulai tutup. Ya, ada masalah musim di situ, ada masalah apa gitu ya. Udah mulai ditutup. Nah, itu kan sesuatu yang wah, ini kebutuhan supply dan demand-nya itu belum seimbang. Nah, supply demand belum seimbang, kita masih melihat masih ada peluang. Ya, ini ingat ya, kita masih lihat masih ada peluang bahwa harga batu bara ini masih akan naik lagi. Ya, tetapi koreksi saat ini cukup bagus. Cuman ya koreksinya, karena dia naiknya tajam, ya koreksinya juga akan terjadi seperti itu. Ya, lihat ya, dia udah sempat naik sampai ke ini nih. Ini cuma satu titik dok nih. Ya, titik di atas itu adalah 200 sampai 270 ya. Tiba-tiba drop ke 240. Oh, lumayan kan? Begitu drop ya, teman-teman bisa lihat hari ini bagaimana harga-harga saham batu bara. Memang udah dipucuk. Jadi saya berharap ya jangan sampai teman-teman ada di pucuk. Karena kita udah mention batu bara ini udah berapa minggu yang lalu kan, pada saat dia naik kita nggak kejar. Jangan kejar, tunggu dia pullback, tunggu dia best. Tunggu aja dia membentuk sesuatu yang sesuai dengan metode kita. Tunggu dia stabil, baru kita mulai masuk. Kelihatan stop loss-nya ada di mana. Ya, oke. Nah, ini sekalian ya saya menjawab. Ini kalau teman-teman ada pertanyaan silakan nanti di chat aja langsung ya. Oke, nah kita lihat ya. CTRA. Ya, tadi kita udah mention ya. Jadi teman-teman bisa mulai perhatikan itu yang CTRA. CTRA itu adalah saham properti kan. Nah, kalau teman-teman belum ikut, ini nih di atas ini ada resisten nih. Ya. Di sekitar 1.100-an ya. Jadi kalau dia pullback, ya mungkin dia akan pullback ke sekitar 975 ya, 975. Semoga dia akan pullback ke situ. Tapi sebelum dia sampai ke situ, ini ada trendline nih kebetulan ya. Ini ada trendline di situ dan kebetulan ini juga lihat shadow-nya. Ya, shadow-nya juga ada di bawah. Jadi di bawah trendline rejection kan ya. Bahasa kerennya itu reject ya. Jadi udah turun ke bawah trendline terus di reject ya. Artinya apa? Ya ada buyer yang nongol di situ. Oh, gue nggak setuju dengan harga yang turun ke bawah trendline tersebut, dia naikin lagi. Ya, nah teman-teman tinggal tunggu aja. Oke, dia bisa nggak reject sampai ke 975? Ya, siapa tahu dia kan turun sini bisa aja kan. Dia best di sekitar trendline kan bisa aja. Ya kan? Siapa tahu akhirnya dip ke 975 itu mungkin akan menjadi sebuah area low risk untuk teman-teman ambil. Sekarang oke, low risk nggak? Ya, sebenarnya cukup low risk ya karena ada trendline di situ. Tapi pertimbangan kita adalah
plafonnya, rewardnya di mana? Ini udah dekat plafon, berarti ini sesuatu yang secara risk reward ini tanggung. Ya, ini pasti kita rewardnya pasti kecil ya, karena nggak mungkin serta merta harga langsung tembusin 1.100. Ada sentimen apa di properti? Kita belum lihat ya, ada sentimen seperti apa kecuali peningkatan pada penjualan rumah di sana ya, walaupun pandemi kelihatannya masih banyak yang memborong rumah kan. Nah, teknikalnya itu menunjukkan seperti itu, dan bukan cuma CTR atau yang menunjukkan teknikal yang ngebest di situ ya, tetapi hampir boleh dibilang semua. Tadi kan saya udah tunjukin ya, mungkin kita nggak jangan ngomong semua lah ya. Yang saya tunjukin tadi itu hampir boleh dibilang ada di base-base itu. Ya, ada kayak menunggu sesuatu gitu loh. Ya, dia udah berhenti, dia udah stabil ya. Nah, ini juga mungkin sekalian ya menjadi pelajaran buat teman-teman ya. Kalau dia lari kita nggak kejar, tapi kalau dia udah mulai base begini, nah ini yang kita tunggu. Lu mau ke bawah kah atau langsung lari ke atas. Nah, kalau dia lari ke atas kan stop loss kita udah kelihatan dari base itu ya, minimal di bawah itu. Ya, kita minimal udah tahu, oh oke, berarti risk kita udah ketahuan di mana. Kayak sekarang oke, saya mau risk di trendline ini boleh nggak? Ya silakan, tapi lihat ya plafonnya itu udah dekat. Ya, plafonnya itu udah dekat. Jadi di 1.100. Jadi kalau misalnya dia nggak tembus plafon ini, berarti kan dia akan cenderung ke bawah. Nah, daripada seperti itu, lebih baik ya sekalian tunggu dia break 1.100 atau tunggu di support di bawah. Jadi misalnya kayak 975, ya ini berarti kan support dari base sebelumnya ya. Ya, 975, sekalian tunggu di situ. Jadi berarti dia akan retest ke base itu lagi, terus naik. Ya, atau ya dia base. Atau dia base. Ya, lihat kan ya metode ini kan saya terus ulang-ulang kan. Ya, atau dia base di sini. Kenapa? Ini namanya mengumpulkan tenaga. Ini loh, ada tembok di atas saya gitu kan. Nah, bagaimana saya kumpulin tenaga, jebolin ini. Ya, kalau dia bisa ngumpulin tenaga di situ, bagus kan, stop loss kita jelas, risk kita kelihatan. Ya, kalau sekarang kelihatan nggak? Ya, memang ada trend line, ya kan? Tapi secara risk reward ratio itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu indah kan? Jadi otomatis kita akan tunggu, ya. Nah, WSKT bagaimana? Sama sih sebenarnya. Cuman kalau untuk yang infrastruktur, saya kebetulan tidak ngambil WSKT. Yang kita ambil secara fundamental ya, kita ngambilnya adalah Wika kalau nggak PTPP. Ya, kenapa? Ya karena kita mau harga berjalan atau bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Ini kan teman-teman tahu sendiri ya, utangnya itu selangit. Utangnya itu jauh lebih besar. Nah, kalau dia jauh lebih besar, berarti dia harus diinvestasi kan. Di investasi memang kelihatan ya, dia udah menjual, udah mulai berhasil dan lain sebagainya kan. Tetapi kan sudah ada itu kan timeline-nya kan. Kapan dia keluar dari utang ini? 2025. Kelamaan buat kita. Nah, daripada seperti itu kan kita nggak investasi juga di sini kan. Nah, kita lebih baik ngambil yang sudah jelas aja. Berarti dia akan bergerak secara fundamental. Plus ya kalau misalnya dia dapat proyek, ini kan WSKT utang segede gitu mau dapat proyek berapa banyak? Dia mau segencar apa mencari proyeknya? Ya kan? Yang sekarang dia pikirkan adalah bagaimana caranya menjual aset-aset yang ada. Nah, dia kan pusing di situ kan. Sedangkan ya kalau misalnya teman-teman mau melihat secara fundamental, ya berarti mereka yang manajemen itu harus berpikir bagaimana saya mendatangkan proyek-proyek baru sehingga bisa menambah pendapatan mereka kan. Gitu. Kalau dia cuma menjual aset ya secara fundamental ya teman-teman udah tahu lah ya, perusahaan yang menjual aset bukanlah sebuah perusahaan yang akan kita kolek. Ya, walaupun kita ada trader, fundamental tetap kita perhatikan. Ya, makanya kan saya bilang kan, aliran saya adalah tekno fundamentalis. Jadi kita menggabungkan antara fundamental dan technical. Fundamental untuk melihat saham-saham sehat, saham-saham sehat yang salah harga. Ya, nah untuk masuknya di technical. Gitu. Jadi kita bukan berarti oh ini saham bagus secara fundamental, kita masuk aja. Jadi kayak investor ya averaging up, averaging. Enggak, kita harga terbaiknya masuknya di mana? Nah, itu teknikalnya kita. Ya, itu ya. SMBR dan Krakatau Steel ini kan ada di sektor yang sama ya, namanya basic industri kan. SMBR ya pasti dia akan terpukul oleh yang namanya batu bara ya.
dia pasti akan terpukul yang namanya batu bara. Jadi ya kita masih lihat ya secara teknikal ya, dia masih akan koreksi. Ya, ini kayak ini kan dia udah sempat naik kan, kayak INTP malah udah naik berapa tinggi kan, habis itu koreksi. Ya, nah ini pun akan sama, dia harusnya berlaku sama ya. SMGR pun akan sama. Ya, ini SMGR masih dalam fase downtrend-nya malah belum uptrend. Ya, INTP pun sama. Ya, jadi kalau misalnya kita masih melihat dia kayak INTP kan dia masih ada di base di sekitar di sekitar trendline kan. Nah, kalau dia masih bermasalah dan satu grupnya masih menunjukkan hal yang sama, ya kita tunggu. Ya, kita tunggu termasuk Krakatau Steel ya, walaupun dia kemarin sempat gap ya sampai ke 550 walaupun cuma 20 lot ya, nggak tahu siapa yang salah pencet itu ya. Nah, dia secara teknikal ya, kita memang melihat ya minornya kan dia break ya dari trendline ini. Oke, nah minornya kan dia break dari trendline itu kan. Nah, pergerakan di atas ini yang candle yang ini itu sebenarnya kayaknya sih agak salah pencet ya. Karena begitu buka itu langsung 550, 5555 ya. 555 itu tapi cuma 20 lot. Teman-teman kalau lihat broker summary teman-teman akan tahu lah. Ya, begitu opening itu pak ya langsung gap up begitu tingginya dan kita cek cuma 20 lot. Apa ini sebabnya ya kan? Gitu. Nah, secara sektoral memang dia belum waktunya untuk naik juga. Ya, karena kita memang masih melihat ya harga komoditi yang masih tinggi ya, apalagi baja. Baja juga sangat tinggi ya, teman-teman bisa lihat di steel itu masih sangat tinggi. Ya ini ya. Ya nih. Ini kan dia udah bergerak naik kan, teng ya. Habis itu dia udah mulai di sini. Ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu ya. Nah, kita masih akan lihat ya bagaimana pergerakannya. Tapi ini udah kalau kita bilang ya ini udah menjelang akhir. Kalau sampai pek gitu ya naik ke atas, nah itu kabar baik untuk Krakatau Steel dan perusahaan-perusahaan baja lainnya. Ada ISSP, ada Baja ya. Nah, teman-teman tinggal tungguin aja ini aja nih ya. Catat aja Steel. Nah, dia kalau break ini udah tinggal menunggu waktu aja. Kapan nggak tahu. Ya. Kalau dia udah mulai naik lagi, nah mungkin ada peluang di Krakatau Steel, ISSP, dan Baja, dan perusahaan baja lainnya ya. Oke, nah Medco ada kabar apa? Hari ini kan memang itu kan, harga gas yang drop kan, harga gas yang drop. Jadi ini koreksi juga sebenarnya ini koreksi wajar. Ya, harga gas itu cuman, bentar ya, UNG, kok UGN. Harga gas ini ya koreksi ya karena apa dia memang sudah capai target untuk gas itu ada di 21,4 itu memang target kita di gas ya dan kebetulan dia memang sudah achieve. Mana sih? Ya ini target kita di 21,4 ini udah achieve. Jadi kalau dia koreksi ya wajar aja untuk si gas. Ya, nah tapi koreksinya gas kan teman-teman tahu ya kan sekali lagi ini urusan soal musim dingin juga ya krisis energi di Eropa ya dan ini ya menurut saya masih wajar selama ya kita bilang supply dan demand-nya belum ketemu apalagi sekarang lagi gontok-gontokan kan Rusia di-ban sama US ya tetapi pipanya itu ngelewatin Jerman. Nah, Jerman nge-ban juga pipa itu, jadi nggak boleh dialiri sama sekali. Nah, mau ngomong apa sekarang? Ini udah masalah kayak Cina sama Australia juga kan. Ini adalah sentimen politik lagi di sini. Ya, apakah mereka lebih pentingin lebih baik gasnya dilewatin? Karena suplai gas ke Eropa dari Rusia ke Eropa itu hampir 40 sekian persen, hampir setengahnya. Ya, jadi kalau Rusia tidak menyalurkannya ya krisis energinya tetap akan ada. Ya itu yang kita lihat ya sampai saat ini. Jadi ini sekali lagi juga sekalian bicara ke teman-teman ya. Kita tidak ngomongin gas pada saat dia naik, ya, tetapi kita ngomongin gas atau batu bara pada saat dia turun. Ya kenapa? Kita bersiap untuk mengambil di bawah. Jadi jangan ngejar di atas. Ngejar di atas tuh dia turun. Nah, teman-teman kalau saya ngomong begitu, oh berarti masih ada peluang ya. Kalau gue nyangkut terus, gue tunggu aja. Itu
Itu artinya teman-teman dari awal tidak disiplin dengan bikin trading plan. Nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak mau seperti itu. Bukan trader yang bertahan itu bukan seperti itu. Ya kalau teman-teman cuma ngarapin nanti tanya kiri, tanya kanan, nanti gue nggak ada plan, nggak ada apa-apa, udah tinggal hajar aja. Teman-teman tidak akan bertahan di bisnis ini. Ya akhirnya cuma dipucuk-pucuk gitu doang. Ngambil di pucuk terus ya turun. Nah, kalau kita ada short sih sebenarnya enak ya. Teman-teman ngambil di atas terus dia harga turun, teman-teman untung kan. Tapi kan masalahnya tidak ada kita. Kita cuma ada pergerakan positif. Ya, berarti harus golong. Nah, bagaimana caranya teman-teman golong? Berarti teman-teman harus siap dengan metode. Sekali lagi, harus punya trading plan. Kemudian trade your plan. Ya, trade your plan. Jangan gua kebeli di pucuk. Nah, habis ternyata kita ngomong, nanti dia naik lagi. Kalau gitu gua bertahan aja. Kalau dia naik lagi, kan saya bisa aja salah. Gitu? Gitu, ya. Jadi bisa di hold nggak? Kalau sudah punya barangnya, ya oke, nggak apa-apa hold. Lihat trailing stopnya juga, ya. Jangan sampai di hold terus habis itu balik lagi ke 0. Terus gimana ya? Kalau dia turun terus bagaimana? Ya kan? Gitu. Nah, dan ini kebetulan satu sektor ya, Tins, Elsa, Raja ya, Bu Lilia, itu satu sektor. Itu jangan ya taruh semua telur kita di satu keranjang. Kalau pecah ya udah kayak hari ini kan pecah di satu sektor itu ya pecah semua. Ya kan? Gitu. Ya. UNVR gimana? UNVR kita udah jelasin juga di hari Kamis kemarin. Ini dia baru mulai bottom. Ya, buat kita trading itu kita kalau saya ya masih belum akan masuk karena kita belum tahu trading range-nya di mana. Ya, buat swing ya. Tetapi buat teman-teman investor silakan kan di sini kan saya udah bilang silakan cicil. Ya, itu adalah cicilan pertama kita, ya. Nanti dia naik, ini kita nggak tahu ya dia akan naik sampai sejauh apa. Nah, nanti dia akan ada tes. Nah, pada saat tes ke bawah, ini adalah cicilan kedua untuk investasi. Oke, karena pergerakan sideways-nya, konsolidasinya masih akan panjang. Masih akan panjang. Jadi mungkin nanti akan ada tes yang ketiga. Nah, itu adalah cicilan ketiga, teman-teman, untuk investasi. Kalau untuk trading, tunggu tes ketiga baru kita masuk. Ya, jadi teman-teman tinggal catat aja hari inilah. Ya nanti jangan sampai UNVR udah ke bulan baru kita mulai rekomendasi. Enggak. Ini kalau teman-teman lihat ya kan kita tungguin di bottomnya di mana. Nah hari ini saya katakan kepada teman-teman ini bottomnya nih. Ya. Nah habis itu tinggal teman-teman tunggu nanti ada tes lagi kok ke situ. Ya nanti ada tes lagi sekali lagi ke sana. Itu investasi ya, untuk investasi. Ya teman-teman udah tahu di sini adalah tempat teman-teman masuk, maka begitu dia tes sekali lagi, nah itu adalah ini misalnya ini kelewat ya. Ini adalah area teman-teman masuk. Ya 4.000 untuk investasi loh ya, bukan untuk trading ya. Nanti kalau dia udah tes ke bawah, nanti saya kasih tahu deh range tradingnya di mana ya. Jadi kita bisa swing di sana. Itu untuk UNVR ya. Bagaimana cara mengikuti market update? Itu cuma buat peserta kelas aja. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah alumni kelas, pasti bisa ikut market update. Oke, AGII dan Kimia Farma kita lihat ya. Nah ini udah mentok. Ini saya terusin dulu ya. Nah ini udah mentok, tunggu aja di bawah. Ya tunggu di bawah. Kalau dia bisa ikut ya teman-teman mungkin masih akan bisa swing-swing di sini enggak ya di antara 1.200 sampai ke 1.000 berapa 1.600 1.800 ya di sekitar itulah. Ya itu untuk AGGI. Terus Kimia Farma ini emang udah ada pergerakan ya? Oh iya. Oke, nah ini Kimia Farma ya. Ini hari ini dia confirm break ya. Nanti kita lihat ya di hari Jumat ya dia bisa lanjut nggak? Kalau dia bisa lanjut, teman-teman bisa ikut. Ya, yang penting lanjut dulu. Oke, karena ini hari Jumat besok. Ya ini serba tanggung buat kita. Dia break di hari Kamis, besok Jumat. Jadi kalau misalnya lihat sentimen Jumat ya, mungkin aja dia ada pullback. Teman-teman juga bisa sekalian cek ya kenapa dia breakout. Ada masalah apa? Apa Kimia Farma ditugaskan untuk
membeli obat COVID ya. Obat COVID kan sekarang udah ada 2 tuh obat COVID ya. Apakah nanti dia akan memegang distribusinya atau seperti apa? Cek deh. Ya. Nah, kalau begini ya, karena hari Jumat ya ada peluang sih dia bisa pullback aja dulu ya ke sini ya. Kita lihat dulu sebentar ya ke sektornya, naiknya bareng-bareng nggak atau jangannya dia sendirian. Ini sektornya masih belum confirm ya. Kita lihat ya KLBF coba. Yo ya. Sektornya belum confirm sama sekali ya. Enough gimana? Cuman dia doang yang naik. Oh enggak, Enough juga naik. Ya, Enough juga naik ya. Pakai ini cuma sektor pemerintah doang ya. Paros itu Paros apa ya? Saya lupa apa tikernya Paros apa ya? Paros coba. Paros Indonesia tidak ada di sini. Tikernya ada yang tahu Paros ya? Nanti PH ya PH ya. Thank you. PH ya, Paros. Oh, Paros belum ya. PFA juga belum. Berarti kan cuma sektor dari apa namanya dari apa itu BUMN dok ya. Nah, teman-teman cek di situ. Tapi kalau lihat teknikalnya memang ya oke lah gitu ya. Tinggal confirm aja besok dia naik enggak, dia membentuk candle hijau apa enggak. Kalau dia membentuk candle hijau ya ikut dulu. Tapi kalau dia bisa pullback ya udah lihat pullbacknya kemana. Kalau misalnya lihat ini, ya ini mungkin ada di sekitar berapa itu 2.500 ya bisa tungguin di pullback ya, atau di sekitar EMA 20. Ya, EMA 20-nya cukup jauh sih 2.400-an ya. Itu yang bisa kita lihat ya dari Kimia Farma. Kalau sentimennya saya nggak tahu ya. Sentimen terdekat itu ya obat COVID itu. Oke. Nah, habis itu Raja. Ya, ini Raja, ya ini kan kebetulan karena dia kena ini kan, kena resisten yang atas ini, ya. Terus habis itu memang sentimen hari ini cukup jelek ya dari koreksi dari gas ya, tetapi Pegasnya masih oke-oke aja, Pegas. Ya, lihat ya, Pegasnya masih oke-oke aja. Ya tinggal tunggu konfirmasi. Saya sih berharap ya Pegas juga bisa koreksi ke sini. Ya, kalau Pegas bisa koreksi ke situ, harusnya Raja juga bisa koreksi. Ya nih koreksi ke arah sini, mungkin ke 212 lagi ya, balik ke situ. Nah, termasuk Temas ya, saya nggak tahu Temas pas break teman-teman ada yang ambil nggak. Nah ini Temas, ini kan dia kayak pullback ya, cuman candlenya full. Nah candle full ini ya harus kita konfirmasi di hari Jumat lagi kan. Kalau misalnya dia mungkin saja dia break terus habis itu balik ke sini, ya sudah berarti kan dia kembali ke base ini, mungkin akan lanjut lagi baru break. Ya, itu yang kita lihat ya. Kenapa ya? Karena kan saya udah bilang kan kalau misalnya dia break, kita maunya dia candle hijaunya di atas. Ya, bukan akhirnya jadi merah gitu. Ya, kayak gini ya, kita lihat hari Jumat. Jumat dia kemana? Kalau dia balik lagi sini, ya udah kita harapin adalah dia lanjutin terus break. Ya, cek saudaranya juga SMDR gimana? SMDR kan pullback juga ya, dia pullback juga kan, gitu. Ya, Breeze kita lihat lagi Breeze, Breeze udah jalan ya, nah masih belum ya, masih sama Breeze ya. Kalau Breeze buat saya, ini kan dia udah base di sini nih, ya. Nah, saya mau tunggunya di sini, saya mau tunggunya di bawah sini, ya. Semoga dia break, ya. Ya, harga kan jauh lebih baik ya. Jadi tunggu aja sampai dia break ke bawah 1.700-an. Tapi ya jangan itu ya, jangan ngambil persis ya di ya kalau dapat di persis di situ ya puji Tuhan gitu ya. Tapi ya minimal dekat-dekat situ lah. Di sini ada 1.800 juga ya kan. Nah, kasih areanya, saya harus cicil di daerah mana. Ya, atau kalau dia naik ya udah nggak apa-apa juga. Dia naik ya, semoga dia tembus dengan trendline ini. Ya, jauh lebih baik. Yaitu Breeze. Antam juga sama ya. Saya masih berharap ya dia masih balik ke area ini nih, area 2.200, 2.300. Karena kemarin tuh nggak dapat banyak, terus habis itu udah sempat jualan di candle yang ini nih, candle yang menakutkan ini di sekitar 2.390 kalau nggak salah. Ya nih candle yang menakutkan ini nih. Ya itu untuk Antam. Oke, emas kapan naik? Ya nggak tahu.
Ya, kalau ditanya kapan lagi nggak tahu. Ya, oke. Nah, agro gimana? Agro kita lihat. Nah, agro ya, nih sempat break ya, dia udah balik lagi ya. Ini tunggu aja, tunggu dia benar-benar stay nggak. Habis itu kan dia udah mulai isu ya. Nah, biasanya kalau kebiasaannya kita kalau dia mau raise issue, ya itu kalau jadwalnya udah ada segala macam ya, nah kita udah menyingkir dulu kalau nggak masuk situ ya. Kalau udah ada ya tinggal lihat trailing stop kita kena apa enggak. Kalau nggak kena ya udah ikut. Tapi kalau misalnya kena ya keluar dulu. Jadi tunggu dia raise issue-nya selesai aja. Ya, PTSN emang udah kelar ya? Oh, dia malah udah breakdown. Kalau dia udah breakdown, udah kita nggak lihat. Ya, nanti aja tunggu dia membentuk sesuatu dulu ya. Ini aja kan masih ada area-area sini kan untuk diuji apa enggak. Nah, kalau ini kan saya buang aja ya. Nah, teman-teman masih bisa lihat kan, dia mungkin masih akan selesai, masih akan lebih panjang lagi di situ. Oke, Tekim INKP kemarin masih itu enggak? INKP saya masih itu. Ya, nah Tekim yang nggak break. Ya, Tekim yang nggak break, terus habis itu INKP balik lagi nggak? Tuh ya, INKP juga balik ya. Nah, kita mau lihat ya nanti dia balik. Ini kan namanya pullback kan. Setelah dia naik terus pullback ya. Kalau teman-teman udah cicil nih kayak misalnya saya ini kan di sini saya dapat cicilan pertama. Nah, kalau dia besok bisa pullback balik lagi ke sini ya. Ini mungkin akan menjadi cicilan kedua saya. Kalau dia break gimana ya? Tinggal stop loss udah. Ya, bye bye. Oke, ADMG udah jalan belum ya? Sektoralnya sih belum jalan ya. Udah belum ya. Oke, ini masih nunggu. JSMR kita lihat. JSMR masih di situ-situ aja nggak? Nggak jadi break ya. Ya nih ya, dia udah di atas nih, ini nggak jadi break. Oke. Jadi kita masih nunggu lagi. Ini apakah nunggu cuaca dari indeks harga saham gabungan kan? Memang setiap kali dia mau break, cuacanya nggak bagus. Ya. Jadi ya kita tunggu aja. Ya, sabar. Ya, kesabaran itu harta yang jarang sekali didapat oleh trader ya. Tapi begitu sabar kadang-kadang jamuran ya. Contoh kayak Aisyah ya, udah jamuran jalan. Ya. Oke, nah habis itu Era. Nah, Era juga belum ya, dia masih ngikutin ya, nanti tunggu dia selesai dulu. Medco udah kita bahas tadi ya, masih cenderung akan pullback. Ya, masih cenderung akan pullback. Terus ini bank-bank itu maksudnya apa ya? Oh, bank ya. Soalnya ada ticker namanya bank ya. BBTN kita masih di dalamnya ya. Ya. Ini dikit lagi kita masih di dalamnya nih. Ya, kita tinggal nunggu aja nih. Ini mungkin dia ada pullback sedikit ya, pullback mungkin ke arah sini nih. Ya, moga-moga ya dia pullback ke arah situ terus habis itu mulai naik lagi. Tapi ya minimal kita udah ikut lah dalam situ. Nah, ini tinggal kalau teman-teman mau ikut ya tunggu dia pullback. Kalau dia pullback bisa nggak ya saya ikut di situ ya kalau dia kalau teman-teman apalagi mau ke window dressing ya, mau ke Santa Claus Rally ya. Ini harusnya akan menjadi salah satu yang teman-teman bisa bawa. Nah, BBTN itu biasanya kalau properti jalan dia juga jalan. Ya. Oke, nah habis itu BBRI ini harusnya teman-teman udah di dalamnya. Ya, waktu dia break ini udah tinggal ikut aja, udah nanti taking profitnya nanti di Desember di Januari aja. Ya udah ikut aja, ini kan value stock. PTPP dan Wika lebih suka yang mana? Kalau saya pribadi saya suka PTPP ya, kualitas bangunan bla 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 segala macam jauh lebih itu ya. Sedangkan Wika ini kebetulan dia punya beberapa proyek yang agak-agak tersendat, terutama kereta cepat. Jadi ya makanya saya ambil PTPP. BHIT ESA ya, BHIT kita lihat dulu ya. Saya sih nggak trading saham ini ya, apalagi ini udah breakdown ya, jadi udah lupakan aja deh. Nah, habis itu bagaimana dengan ESA? ESA apakah dia udah balik ya? Waktu itu sih kita udah lupa ya. Ini ya. Ini pullback untuk turun. Ya, waktu itu kan kita udah sempat bahas kan. Oh, dia ini pullback. Oh, ini pullback untuk turun. Oke, jadi ya udah lupakan dulu ESA. Asli kapan boleh beli? Ya, asli kalau misalnya teman-teman mau beli, tunggu dia break dari base yang sedikit itu dulu. Ya, nah kalau teman-teman nggak mau nunggu lama, tunggu dia di atas 200. Ya, tunggu dia di atas 200, teman-teman masih bisa swing sampai ke target selanjutnya 240.
Ya, syukur-syukur dia bisa balik lagi ke 288, ya, 300 ya. Syukur-syukur begitu. Sektor properti dan CPO apakah sudah lewat rotasinya? Belum, Bu. Ini sektor properti kan kita baru bahas tuh, ya. Jadi kita masih menunggu itu. Harga amoniak, harga dunianya kan naik juga ya. Kita lihat ya, coba ya. Amoniak itu apa ya? Tikernya apa ya amonia ya? Saya lupa pernah tahu. Tulisannya benar nggak? Tikernya nggak tahu. Tikernya nggak tahu Pak. Ya, tetapi dari teknikalnya aja kita lihat ya. Saya itu lihat ya, dia udah break full back, terus habis itu ya tinggal turun ya. Mau confirm dia benar-benar turun apa enggak ya teman-teman, tinggal tunggu aja di area sini nih. Ini kalau dia break ya udah, berarti itu bye-bye. Nunggu turun sampai EMA 20. Ini apa ya, Pak Oki? WMUU gimana? Nah, WMUU itu mungkin adalah salah satu yang teman-teman bisa pilih dari ayam-ayam. Cuman kalau dari ayam-ayam, kebetulan ya kalau lihat dari fundamentalnya ya, karena WMUU cuma ada beberapa laporan keuangan di queue setelah IPO. Ya, jadi buat saya ya, karena ini nggak cukup ya buat kita menganalisa WMUU ya. Jadi saya ambil ke main. Tapi kalau teman-teman mau, secara teknikal dia udah break. Ya, minor ini. Dia udah break. Kalau teman-teman mau jauh lebih aman, tunggu dia break dari resisten ini. Ya, 216. Tapi kalau ikut main itu baru break. Ya baru break kan, ya main ya. Tapi ini udah cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mau ambil ke main lagi, tunggu aja di bawah ini nih. Di trendline ini, kalau dia bisa pullback lagi ya, teman-teman baru ikut aja. Tapi ini udah semakin dekat dengan targetnya. Sudah semakin dekat dengan target price kita. Ini kalau swing aja 920-an. Ya, 920 sampai 955. Ya, kalau teman-teman masih bisa lihat lah WMUU lah. Ya, Pegas nunggu pullback. Ya, nunggu pullback aja. Di angka berapa? Pegas ya, nih 1.300-an. Ya, 1.300 sampai 1.350 lah. Saya lebih senang kalau Pegas bisa ada di situ. Jadi ada satu pijakan dulu untuk dia kembali naik. Oke, bank apa yang oke untuk window dressing? BBRI udah lewat ya. Kita udah rekomend adalah waktu itu adalah BBRI, terus habis itu BPTN. Ya, ada BBNI, ada BBMRI ya. Tetapi yang kita lihat sentimen yang paling pas waktu itu adalah BBRI. Jadi kebetulan habis daerah isu, kita kan ambil BBRI, itu dia sempat pullback ke arah ya 3690 kan ya, ke arah situ. Ya, ini yang agresif, ini yang konservatif pas dia breakout. Jadi ya kalau dia udah bergerak begini, tunggu aja dia pullback lah ke sekitar 4.000 lagi, baru teman-teman ikut. Ya, jadi nggak usah kejar-kejaran. Oke, TSPC untuk health ya. Sama sih harusnya sih ya kalau kita lihat ya, memang sektor ini belum jalan. Nah, cuman ada dua saham itu doang, Kimia Farma sama Indo Farma ya. Berarti ini ada hubungan sama kegiatan pemerintahan, kegiatan untuk Satgas Covid itu ya. Jadi mungkin dia ada sesuatu di sana. Oke, waduh, ini diborong semua Bu Nia. Antam udah kita bahas, Tin udah kita bahas ya, Agro juga udah, UNVR udah, BRIS udah ya, BPKP. BPKP nih yang mungkin saya tertarik untuk bahas ya. BPKP ini ya, kita nggak tahu loh ya masalah dengan BOSOA ini udah benar-benar tuntas apa belum. Tapi lihat dari data RTI, BOSOA itu udah dihapus. Jadi kemarin itu yang terjadi delisting itu kayaknya udah dijalankan ya. Dan sampai sekarang kita memang melihat yang belum ada perlawanan sama sekali dari BOSOA. Secara teknikal memang dia hari ini sih memang udah cukup ini ya, cukup memberikan kepada kita respon bahwa gue udah mulai balik nih. Ya, jadi ya ini kita ngomongin sementara untuk swing aja dulu ya di BOSOA ya, karena kita belum tahu ya. Dia bagaimana responnya ke depannya. Jadi kalau teman-teman mau swing ya, misalnya buy di sekitar 520 dia break ya. Kemudian teman-teman bisa swing aja sampai ke atas ini dulu. Ini berapa? 525. Ya itu dulu ya, swing dulu ya. Atau teman-teman konservatif tunggu benar-benar dia break dari ini nih ya, sekitar 482. Ya baru kita ikut.
itu juga bisa teman-teman lakukan ya. Tapi ya kalau mau memastikan, tentu ya kita nggak tahu ya bagaimana pastinya ya. Kalau misalnya kayak lihat sekarang ya, berarti ini harusnya menjadi area stop loss-nya ya sampai ke di bawah 390 lah. Teman-teman kalau misalnya berani ya untuk BBKP ya. Nah, teman-teman bisa ambil di sana. Ya, tapi ini adalah tindakan yang lebih ke arah spekulatif karena kita masih memang belum jelas ya, isunya ditunda ya. Sebenarnya bukan masalah isu ditunda sih. Apakah persoalan dia dengan si Boswa ini udah selesai apa belum? Ini kan benalu dari si BPKP kan. Kalau itu udah selesai harusnya sih nothing, tidak ada yang menghalangi. Tapi kok dia berjalannya masih lelet begini? Ya, masih lelet begini. Jadi kan memberikan kecurigaan buat kita ya. Oh, ini kayaknya belum selesai nih kasusnya. Ya, jadi kalau teman-teman nggak mau spekulasi, ya lebih baik tunggu. Ya, kita lebih baik tunggu aja. Tapi kalau mau spekulasi ya silakan ya. Teman-teman bisa buy pada saat dia break EMA 20 ini kan udah break nih, atau teman-teman bisa tunggu dia di atas 482 baru teman-teman masuk. Ya. Itu untuk BBKP. BBYB ini sebenarnya sama ya, masih tunggu isu ya. Nah, teman-teman tinggal lihat ya 1340 itu kuat nggak? Kalau dia sampai break sementara nggak usah liatin dulu. Ya kalau dia udah jalan aja baru kita mulai masuk. Ya, ini saya udah sempat bahas BBYB soal pengendalinya, soal Alibaba-nya sendiri. Ya, ini era masih jalan, masih belum ya. BBCA itu kalau nggak salah hari ini ya, hari ini kumdet untuk stock split-nya ya. Saya nggak ngikutin loh ya. Tapi kalau misalnya dia udah stock split ya, ini kan udah kita bilang dia udah jalan ya, udah lari ya. Waktu itu kan kita masih bicara. Oh, teman-teman mau masuk ya? Oh, ya udah masuk aja begitu dia break dari sini. Ya karena stock split kan sebenarnya nggak butuh uang kan. Teman-teman cuma cukup bayar tinggal nanti beli habis itu tinggal dia potong begitu aja. Ya kan nanti saham kita bertambah banyak ya dengan harga yang lebih rendah. Jadi kalau udah begini saya cenderung akan tunggu dia pullback lah ya. Pullback ke arah sekitar 3.500-an ya. Itu mungkin akan lebih menarik. Ya, secara teknikal loh ya. Tapi kalau dia udah stock split, nah kita lihat ya stock splitnya bagaimana. Karena pasti akan diincar lebih banyak orang lagi. Kalau sekarang kan harus satu lot harus punya modal 3,5 jutaan kan, ya kan? Nah tapi nanti kalau dia udah stock split, ini kalau 35.000 bagi 5 berapa? Ya hampir 7.000 lebih ya. Harusnya akan jauh lebih banyak yang ngincar karena butuhnya 700. Dari 3,5 juta dia udah bisa beli 5 lot. Ya, jadi tunggu dia kelar aja lah, nggak apa-apa kok. Ya, tunggu dia kelar, dia stock split, teman-teman jadikan dia value stock. Teman-teman jadikan dia value stock. Ya, karena pergerakannya pasti akan lelet. Ini pergerakan yang kenceng-kenceng begini ya, memang jarang sekali terjadi pada BCA kan. Tapi kalau dia udah stock split, ya, teman-teman bisa jadikan dia sebagai value stock. Ya oke, BBRI kapan masuk lagi? Tunggu dia pullback ke arah 4.000 ya. Oke, Wika apalagi ya? Ada 2 anak usahanya mau IPO. Oke lah, gitu ya. GJTL bagaimana? Coba kita lihat GJTL sebentar. Ya mungkin ini saya akan pilih beberapa saham lagi ya. Nah ini GJTL tunggu dia keluar aja dulu ya. Keluar kalau misalnya lihat polanya itu lebih baik di atas 800. Ya. Ini untuk GJTL ya. Ini masih biarkan dulu lah GJTL. Kan saya udah sempat melihat ya apakah dia udah berada di support ini. Ternyata dia breakdown. Kalau dia udah breakdown udah kita forget itu dulu. Oke, ini LAK MLP. LAK ini saham apa ya? LAK ini bukannya sahamnya sih itu ya yang pernah jadi masalah ya? Ya, ini LAK ini masih konsolidasi ya, saya nggak tahu bagaimana skornya, tapi yang pasti dia nggak pernah ada di indeks kita. Nah ini juga sama ya, juga nggak ada di indeks kita, jadi saya juga nggak tahu dia naik kenapa. Oke. Oh batubara akan sampai ke EMA 20, jauh juga ya. Coba kita lihat EMA 20 dari batubara berapa ya? Oh iya ya di sekitar 200 ya, ya oke benar ya, kurang lebih ya. Kita memang masih akan nunggu ya, kurang lebih ya sekitar 200 lah untuk batubara. Kita lihat nanti dia bagaimana. Oke, MAPI tetap saya lanjut ya, karena itu udah menjadi salah satu saham saya untuk saya bawa ya.
target saya memang, saya ada target ya di sekitar 965 sampai 1080. Tapi kalau misalnya dia udah sampai sini, kan kemarin kan sempat iseng-iseng ya, narik ya, kapan dia akan sampai sini, kurang lebih akhir Oktober sampai Novemberan ya, dia akan sampai sini. Nggak tahu benar apa enggak loh ya, cuman iseng-iseng doang. Jadi kita tinggal tunggu aja. Apalagi candle terakhirnya kan indah banget ya, lihat nggak? Reject-nya itu persis di trendline terus spek ke atas ya. Jadi saya masih ikut aja ya. Ini ada view-nya sangkut. Maksudnya nyangkut, Pak. Nyangkut ya Pak Iwan ya. Berarti ngejar ya waktu itu ya. Salah, kok ini nyarinya Iwan. Nah, ya, ini udah tinggal tinggal lihat ya 2000 ini kuat nggak ya? Kalau enggak ya berarti dia akan ke 1800. Nah, ini udah kan ini 90 derajat kan ya. Jadi turunnya kenceng juga ya udah wajar. Oke. Sudah dibahas ya, masuk aja sekitar 4000, tunggu dia balik lagi. Oke, ini buka gimana ke depannya? Ya ini coba ya, kita coba lihat ya, buka ya. Udah lama nggak lihat. Nah, buka ya. Ini tunggu aja dia selesai. Ya, tunggu dia kelar. Nah, tapi cuma tunggu dia kelar ini, ya ini tunggu di sini kelar ya. Yang kita takutkan adalah dia ke bawah. Ya kita tinggal cek aja lah ya, nanti kalau misalnya dia udah break dari ini, dia kalau dia ke atas ya mungkin kita ada peluang untuk ngikut lah ya. Trading range kurang lebih 775 ini menjadi area di bawah itu menjadi area stop loss-nya. Kalau dia bisa naik ya 1325 itu menjadi area targetnya. Ya sekali lagi ya, karena kita tidak tahu fundamentalnya dan menurut saya nggak ada yang menarik di sini. Jadi ya udah, apalagi teknikalnya cuma masih berapa candle begitu doang ya. Jadi udahlah. MPPA, LPKF drop ya. MPPA drop ya. Saya nggak tahu juga ya. Yang kita ikut itu malah LPL ya. Oh iya, ya ini ya gap down. Ini saya nggak tahu kenapa lah ya. Ya, dan menurut saya sih nggak heran ya saham-saham grup ini ya. Tuh. Ya, turun nggak jelas, naik nggak jelas juga lah. Saya nggak tahu lah ya. IPCC sama ya, kita masih ikut ya kalau nggak salah ya. Dia malah drop ya IPCC ya. Ya kalau dia udah break ya, sementara ya menyingkir dulu IPCC, IPCM juga sama nggak? Tuh ya, dia drop ya. Jadi kalau dia udah drop begini ya berarti pattern ini kan dia nggak ikut nih. Nah, udah nanti kita ikut lagi nanti ya, sementara kita nggak lihat dulu dia. Nanti kalau udah cukup waktu baru kita ada sesuatu yang menarik baru kita mulai lihat ya. Tapi kalau sekarang ya kita nggak lihat ada yang menarik lagi ya, kecuali tadi ya kalau dia ngikutin pola. Kalau misalnya dia udah keluar dari pola ya sudah, sementara ya nyingkir dulu aja. Oke, GGRM, WIM ya, WIM yang waktu hari Selasa kemarin udah kita bahas ya. Kita tinggal menunggu aja dia bisa terus naik nggak. Ya ini kebetulan ya dia udah break kan dari sini. Ini udah sempat kita bahas ya tadi ya. Ya, dia udah break ya. Kita tinggal lihat 555 itu bisa jalan apa enggak. Oke. Ya, saham terakhir BDMN coba kita lihat. Ya, BDMN ya target kita ada di 3.000. Ya, teman-teman tinggal tungguin ya dia ke 3.000 apa enggak. Ya. Nah, ini target dapat ya, habis itu ya profit taking dulu. Kalau target dapat, kalau teman-teman mau ikut dengan trailing stop ya silakan. Ya, tetapi ya kalau lihat dari shadow-nya kan udah mulai nolak tuh. Lihat nggak shadow-nya di atas tuh. Ya, jadi ya target ini ya mungkin akan capai ya, begitu capai teman-teman bisa profit taking dulu. Kalau belum masuk tunggu aja dia pullback ke bawah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya mungkin mention sekali lagi, jangan lupa di like ya, jangan lupa di sekalian gini ya, teman-teman juga bisa komen di kolom komentar di bawah nanti yang di YouTube ya. Kira-kira ada masukan nggak buat kita after market review ini? Kira-kira berguna nggak sih gitu ya? Saya juga pengen dapetin sedikit tanggapan dari teman-teman lah ya. Apakah ya TP itu ambil profit Pak? Apakah market review ini cukup berguna nggak buat teman-teman? Terus ada masukan apa buat kita ke depannya ya? Oke, nanti komen aja di YouTube ya. Oke, jangan lupa ya tinggalin like. Oke, thank you banget teman-teman. Thank you sudah bergabung. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya di video berikutnya. Thank you semuanya. Salam tim.